Oke, lanjut ke bagian kedua, pengantar sistem operasi. Nih, di komputer generasi ketiga, sebelumnya kita sudah membahas sampai komputer generasi ketiga, di mana tabung hampa di generasi pertama sudah mulai digantikan dengan transistor untuk generasi kedua, yang kemudian digantikan dengan IC di generasi ketiga. Ya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah yang pertama, yang sudah digunakan IC, ya, yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor yang berbentuk hybrid IC dan monolitik IC. Ya. Proses operasi sudah jauh lebih cepat dan lebih tepat. Ya. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik bisa lebih makin kecil. Kenapa? Beberapa transistor dikumpulkan, ya. Beberapa transistor dikumpulkan menjadi satu buah IC, ya. Nah, di sini kita lihat sehingga penggunaan listrik jadi lebih hemat. Oke, alhamdulillah jauh lebih hemat dari tadi kita menggunakan tabung hampa 50 watt per tabung hampanya, ya. Sekarang bisa jadi irit, ya. Masih menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, tapi ya sama-sama masih menggunakan magnetic disk, ya. Kemudian sudah mulai bisa melakukan multiprocessing dan multiprogramming, ya. Alat I/O mengalami pengembangan dari menggunakan visual, display, dan sebagainya, ya. Dapat melakukan komunikasi komunikasi data dari satu komputer ke komputer lainnya. Ya, sudah ada network di sini. Oke. Komputer generasi keempat. Ini yang kita rasakan saat ini. Atau jangan-jangan yang saat ini kita rasakan adalah komputer generasi kelima, ya. Tapi coba kita bahas dulu komputer generasi keempat. Di komputer generasi keempat, masing-masing sudah punya komputer, alias ada yang dikenal dengan PC, ya, komputer personal computer, ya. Nah, di sini sudah mulai sistem operasi jaringan, sistem operasi terdistribusi. Kalau sekarang bahkan virtualisasi, ya, mainnya, ya. Oke, OS masa kini, ya, Windows dan Linux sudah mulai berkembang pesat. Upgrade hardware, layanan baru pemakai, perbaikan bug. Wah, makin kencang nih. Kernel yang efisien dan modular. Komputer generasi keempat, ya, ini karena sudah digunakan sebagai personal komputer, melonjak penjualan PC dari 2 juta unit tahun 81 menjadi 5 juta unit, ya. 5 juta unit tahun 82, hanya dalam 1 tahun nambah 3 juta, almost 3 juta, ya. Oke, 10 tahun kemudian, di mana tahun 92, 65 juta PC sudah mulai digunakan, ya. Di komputer generasi keempat ini barulah muncul the biggest competition between the two biggest computer company, ya, IBM and Apple. Oke, sejarah Windows. Ya, ada yang pernah nyicip ini? Ya, ini adalah versi 1. Windows versi 1, ya. Versi 1 dia bisa kerjasama dengan IBM OS 2, sudah mulai menggunakan Win32 API. Windows versi 3, ya, tahun 90-an. Ya, tahun 90 ada 2 versi server dan workstation. Sudah ada yang pernah mencoba sampai sini? 97. Oh, tadi 95 berarti, ya. Nah, ini 97. 97 saya dari 95 sudah cicip main komputer, ya. Oke, di tahun 97 sudah mulai seperti apa yang kita rasakan saat ini, sudah ada tombol startnya. Tapi di Windows 8 hilang lagi, ya, tombol start, ya. Nah, dari 97 sudah dipasang tombol start di bawahnya, ya. Grafik sudah masuk ke kernel, ya. Ini meningkat sekali penjualan Windows NT ini. Oke, kita masuk tahun 2000, sudah masuk levelnya microkernel and then multi user, ada layanan terminal, ya. Tapi kalau di Windows kita sebenarnya cukup jarang menggunakan layanan terminal. Tapi ada fitur ini sudah mulai dari Windows 2000. And then Windows XP, the best seller Windows uh, of the apa ya? Untuk selamanya lah, ya. On lifetime.
This is the biggest, the best seller. Oke. Base-nya adalah Windows 2000. Perbaikan untuk interface pemakai. Kemudian untuk servernya ada Windows 2003, Windows Server 2003. Windows Vista diluncurkan tahun 2009. Hanya sanggup bertahan kurang lebih maksimum 2 tahun. Produk gagal? Kalau menurut saya bisa dibilang seperti itu. Ya, kenapa? Kalau dia nggak gagal, dia tidak memunculkan segera Windows 7. Windows 7 cukup sukses. Ya, muncul 2008. Perbaikan Windows Vista jelas. Ya. Next, Windows 8 yang langsung di-upgrade menjadi Windows 8.1 2012. Ditunjukkan ke pengguna tablet PC. Sepertinya produk gagal. Mungkinkah? Kalau enggak, kenapa harus ada Windows 9 segera sudah mulai dipublish sekarang? Ya, bahkan Windows 10 sudah mulai. Dan ada apa? Gitu ya. Nah, kalau yang saya pernah diskusikan bahwa yang terjadi adalah setiap Windows yang dikeluarkan dalam versi genap adalah produk gagal. Ups. Mungkinkah? Ya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk Microsoft tidak mengeluarkan versi genap gitu ya. Ini Windows 9. Apakah gagal lagi? Gitu ya. Apakah gagal lagi? Bisa kita lihat nanti mungkin beberapa tahun lagi, mungkin 2015 sudah mulai keluar. Ya. Ini Windows Family Tree. Ya, dari Windows 1, Windows 2, Windows 3, ya, masuk ke 95, mulai muncul juga Windows NT yang biasa kita gunakan, ya. Keluarganya masih NT, gitu ya. 3, 4, masuk 2000, ya. 2000 barengan sama Millennium Edition. Terus diimplement di-combine menjadi XP, ya. Kebagi dua, ada server, dari server baru jadi Vista, baru jadi 7, dan seterusnya. Untuk Windows saat ini, ini berlaku hanya untuk tahun 2002 nih ya. Tahun 2002, 55% pasar OS server Windows, ya, digunakan Windows 55%. Kemudian 93% untuk di pasar klien itu cukup tinggi ya, 93%. Hampir 94, ya. Implementasi banyaknya di PC. Kemudian ditujukan ke pasar server yang kokoh, yang dikuatkan adalah jaringan web dan database. Untuk Windows 2000 sendiri itu isinya adalah 35 juta baris code. Windows XP 40 juta baris code. Windows 3 2003 50 juta baris code. Vista 50 juta baris code. Windows 7 40 juta baris code. Ada yang berani coba bikin? Boleh, ini menjadi tantangan. Kemudian untuk Linux, open source, jelas ya, open source kita dia bebas untuk dibagi-bagi ya. Nah, lahirnya tahun 91, Linus Torvalds yang bikinnya, ya, menggunakan proses 80386. Ya, versi 1, device yang didukung terbatas. Ya, saya merasakan waktu itu masih menggunakan awal-awal versi Linux yang awal. Ketika kita mau connect menggunakan USB, kita harus mounting dulu, kita harus apa segala macam, gitu ya. Semua harus diatur melalui konsolnya, terminal. Ya. Tahun 94 sudah ada jaringan, sudah sistem file sudah ditingkatkan, sudah mulai mendukung banyak device. Ya. Kalau untuk pengembangannya, ketika versi minor ganjil, itu pengembangan, versi minor genap, itu stabil. Bisa dikatakan kurang lebih seperti itu. Tahun 95 versi 1.2 keluar, hardware lebih banyak didukung, ya, masukkan modul 8086, ya, kemudian mulai mendukung Spark, Alpha, MIPS. Kemudian tahun 96 versi 2 multiple architecture, multiple prosesor, sudah ada thread, memory management dan lain. Untuk Linux saat ini, ya, versi 26, kernelnya 26, ya, 5,9 juta baris code yang menggunakan
7 sampai 10 juta pemakai ini, tapi 2003 ya, 2002 2003 ya. Nah, kayaknya sekarang sudah mulai berkembang banyak. Ada Android dihitung Linux ya. Sudah cukup banyak yang menggunakan. Tumbuh 25% per year sampai 2003 dan terus tumbuh. OS lain total tumbuh kurang lebih 10%.